Halo para pengangguran sedunia, kembali lagi bersama saya Wahyu 1790. Bagaimana? Masih suka chat tetapi tidak dibalas? Kali ini saya akan membahas film Rambo First Blood 1982, di mana film ini dibintangi oleh Brian Dennehy dengan alur film yang sangat beradrenalin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Genje, ora! Di awal film, kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Rambo. Terlihat ia sedang menuju ke sebuah kota. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang sheriff, yang mana sheriff ini curiga melihat Rambo yang berpenampilan layaknya buronan. Setelah ia berbincang dengan Rambo, sheriff pun memberikan Rambo tumpangan untuk ikut dengannya. Tak lama setelah berbincang, Rambo pun diturunkan di dekat jembatan dan sheriff itu pun pergi. Saat sheriff itu pergi, ia pun melihat Rambo ke spion dan berbalik untuk menangkapnya. Rambo pun dibawa ke kantor polisi untuk ditahan karena ia yang terlihat mencurigakan. Para polisi itu pun menginterogasi Rambo dan menyuruhnya untuk mandi dan mengganti bajunya. Setelah Rambo mandi dan memakai baju, ia pun ditahan oleh dua sipir dan ada satu sipir yang mengeluarkan sebuah pisau. Di mana itu membuat Rambo mengingat masa lalunya, yang mana ia pernah disayat-sayat menggunakan pisau oleh musuhnya. Lantas hal itu membuat Rambo mengamuk dan membantai semua polisi saat itu juga, sehingga membuat Rambo kabur dan mengambil sepeda motor seseorang untuk ia pakai. Disinilah aksi kejar-kejaran dimulai. Pengejaran itu pun sampai ke atas gunung, sehingga membuat mobil polisi yang mengejarnya terjun ke sebuah sungai. Rambo pun berbalik melihat polisi itu dan memilih meninggalkan motornya dan melarikan diri ke sebuah gubuk. Saat sampai di gubuk, ia pun menemukan kain dan menjadikannya sebuah baju. Tak lama sheriff itu datang untuk melihat rekannya. Setelah itu mereka menelpon bantuan dan membawa anjing pelacak untuk mencari Rambo. Rambo pun mengetahui bahwa ia masih dikejar dan memilih untuk bersembunyi di bawah jurang, yang mana itu cukup berbahaya. Dirasa posisi itu aman, ternyata sheriff juga mengirimkan helikopter untuk membantunya mencari Rambo. Yang ternyata helikopter itu sudah melihat Rambo yang bersembunyi di antara bebatuan. Helikopter itu pun langsung menembaki Rambo. Syukurnya ia tidak terkena tembakan satupun, yang membuat Rambo memilih untuk melompat di jurang itu. Rambo pun terjatuh di atas pohon, yang membuat kulitnya robek akibat terkena ranting pohon. Helikopter itu juga turun untuk menembaki Rambo, sehingga membuat Rambo harus bersembunyi di balik pohon. Di saat Rambo mempunyai kesempatan, dia pun melempari penembak yang ada di helikopter, yang membuat penembak itu terjatuh. Rambo pun langsung menghampirinya, dan di mana penembak itu sudah dalam keadaan sekarat. Sehingga Rambo memilih untuk meninggalkannya dan membungkus lukanya dengan kain. Setelah membungkus lukanya, ia pun bernegosiasi dengan polisi, tetapi ia terus ditembaki, yang membuat Rambo memilih melarikan diri ke dalam hutan. Di sisi lain, Rambo sudah membuat jebakan untuk membunuh polisi itu.
Saat semua rekan Sheriff terkena jebakan, Sheriff pun langsung menuju ke rekannya yang mana Sheriff itu sudah dipantau oleh Rambo sejak tadi. Rambo pun langsung mengancam Sheriff itu dengan pisau. Untung saja Rambo tidak melakukan hal itu. Saat pagi tiba di mana helikopter membawa Sheriff ke sebuah posko keamanan dan mendapatkan perawatan untuk luka yang ia dapatkan. Sheriff's Department, Colonel, but we're expected to do our duty, just like over your ass. But if you're serious about taking Rambo out... Di sisi lain, Kolonel mencoba untuk menghubungi Rambo lewat alat komunikasi yang mana salah satu alat komunikasi milik polisi diambil oleh Rambo, sehingga Kolonel dapat menghubungi Rambo. Kolonel pun menyarankan Rambo untuk keluar dari hutan dan menyerahkan dirinya ke polisi. Tetapi hal itu tidak berhasil untuk membujuk Rambo. Saat pagi tiba, pasukan terus mencari Rambo di suatu sungai. Tetapi Rambo yang sudah berada di dalam hutan di mana ia menangkap seorang pemuda dan hampir membunuhnya. Dirasa dia tidak tahu apa-apa, Rambo pun memilih melepaskannya. Rambo pun berlari ke sebuah bunker. Di sisi lain, pasukan kolonel sudah bersiap melakukan penembakan jika Rambo keluar dari bunker itu. Di sisi lain, Rambo yang sudah dibekali senjata yang mana itu adalah senjata favorit miliknya, dan langsung menembaki semua pasukan kolonel. Saat Rambo kehabisan amunisi, ia pun meninggalkan bunker itu. Tetapi pasukan kolonel berpikir untuk menembak bunker itu dengan senjata peledak. Saat itu juga mereka menembak dan meledakkan bunker itu. Kemudian mereka memeriksa untuk mencari jasad Rambo, yang ternyata Rambo sudah lebih dulu bersembunyi di goa. Di sisi lain, Rambo yang mencari jalan keluar dari goa itu, dan tak lama kemudian ia berhasil menemukan pintu keluar dari goa itu. Saat keluar, ia pun melihat mobil truk militer dan melompat di atasnya, dan mengancam sopir agar memberikan mobil truk miliknya. Sopir itu pun diturunkan oleh Rambo, namun hal itu diketahui oleh polisi yang juga lewat di tempat itu, dan kemudian mengejar Rambo. Mobil polisi yang mengejar Rambo harus berhenti akibat disenggol oleh truk Rambo yang membuatnya menabrak mobil yang sedang singgah. Saat tiba di jembatan, sudah ada pasukan yang langsung menembaki truk Rambo dan memasang mobilnya untuk menghalangi truk Rambo, tetapi Rambo terus menerobos dan berhasil lolos. Scene berpindah di mana Rambo tiba di suatu tempat pengisian bensin dan langsung meledakkan tempat itu beserta mobil truk yang di bawahnya. Sehingga hal itu membuat polisi terkejut saat melihat kejadian itu yang dilakukan oleh Rambo. Berpindah ke adegan di mana polisi melihat tangga menuju ke atas sebuah rumah, di mana dia pun naik dengan membawa sebuah senjata. Yang ternyata sudah ada Rambo di sana dan langsung menembaki tiang listrik yang membuat lampu semua padam. Saat semua lampu sudah padam, Rambo langsung masuk ke suatu toko dan kemudian ia meledakkan toko itu. Setelah itu, Rambo pun masuk ke dalam suatu rumah di mana dia sudah dilihat oleh polisi. Di sisi lain, ia ditangkap oleh kolonel dan langsung menyuruh Rambo untuk membereskan semua masalahnya. Rambo pun menceritakan masa lalu dengan rekannya di mana rekannya tewas saat menjalankan misi, dan dia sendiri harus disandra dan disiksa sehingga hal itu membuat kolonel sedih. Saat itu juga, kolonel langsung membebaskan Rambo agar dapat hidup lebih tenang lagi.